pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak manusia, bagian terakhir dari topik kita tentang sistem gerak yang akan kita bahas beberapa gangguan pada sistem gerak. Di sini kita akan membedakan gangguan pada sistem rangka dan gangguan pada sistem otot. Mari kita lihat nanti satu persatu, baik fisik, fisiologis, persendian ataupun gangguan pada tulang belakang. Yang pertama kita lihat gangguan pada tulang, yaitu fraktur, patah tulang, di mana terjadi satu perlawanan yang kuat terhadap tulang sehingga ketidakmampuan tulang melawan mengakibatkan tulang menjadi patah. Kemudian ada gangguan pada tulang belakang yang terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah kifosis, di mana tulang belakang itu membengkok ke belakang. Sedangkan lordosis kebalikannya, tulang belakang itu melengkung ke arah depan. Kalau skoliosis ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada namanya sublubrikasi, di mana ini terjadi pada leher yang mengakibatkan kepala bergeser baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, gangguan pada tulang belakang ini umumnya terjadi karena kebiasaan yang salah, baik kifosis, lordosis, skoliosis ataupun sublubrikasi. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Ini dia ada skoliosis di mana tulangnya bergeser ke kiri ya atau ke kanan, ke samping kiri atau samping kanan. Ada kifosis, tulang belakangnya justru menonjol ke bagian belakang, sedangkan lordosis melengkung ke bagian depan. Nah, ini dia kelainan pada tulang belakang contohnya ya. Umumnya terjadi karena kebiasaan yang salah. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian ada gangguan fisiologis pada tulang, yaitu yang pertama namanya osteoporosis. Nah, osteoporosis rapuh tulang. Tulangnya rapuh umumnya terjadi karena kekurangan hormon dan kalsium. Sedangkan rahitis itu pelunakan tulang ya umumnya terjadi karena gangguan metabolisme vitamin D. Kemudian ada mikrosefalus, kebalikan dari hidrosefalus. Kalau mikro itu tengkoraknya mengecil, hidrosefalus justru tengkorak kepalanya membesar. Ini terjadi karena ada cairan di dalam kepala yang begitu banyak sehingga mendorong kepala membesar di tempurungnya. Kemudian ada namanya layu, di mana tulang tidak bertenaga dan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, ini dia gambarnya yang tadi kita sebut dengan fraktura, kemudian rahitis ya, kondisi tulangnya, kemudian ada osteoporosis yang sangat berbeda dengan tulang normal. Jadi terjadi pengapuran pada tulang. Itulah yang terjadi pada osteoporosis. Ini bentuknya bagi yang rahitis dan ini contoh fraktura di mana terjadi patah pada tulang. Nah, kemudian gangguan pada sendi. Beberapa gangguan pada sendi yang bisa kita lihat ada terkilir, ya. Kemudian ada dislokasi, pergeseran tulang. Di sendinya bergeser dari ukuran normal, dari posisi normal. Ada osteoartritis, tulang rawan yang rusak, ya. Karena tulang rawan itu adalah bantalan dari sendi, kerusakannya mengakibatkan pergerakan sendi terganggu. Kemudian ada ankilosis, sendi tidak dapat digerakkan ya, jadi kaku sendinya kaku. Urai sendi, selaput sendi robek, ini bisa mengakibatkan kesakitan pada waktu pergerakan pada sendi ya. Kemudian ini ada artritis, peradangan pada sendi, bisa memar, bisa bengkak dan seterusnya. Nah, ini beberapa gangguan pada sendi, walaupun masih ada sebenarnya gangguan-gangguan lain yang berhubungan dengan sendi. Gangguan pada otot, contohnya ada hipertrofi ya, ototnya berkembang menjadi lebih besar, jadi hipertrofi berarti ototnya membesar. Atrofi justru kebalikan dari hipertrofi, ototnya mengecil. Nah, kalau ototnya mengecil tentu fungsinya yang sebagai alat gerak aktif akan berpengaruh menjadi lebih tidak aktif ya. Artinya atrofi itu bisa mengakibatkan gerak
terganggu. Kemudian distrofi otot, penurunan kemampuan otot ya, ini biasanya terjadi karena kelainan genetik. Tetanus ini terjadi karena infeksi ya, di mana otot itu kejang karena dia berkontraksi secara terus-menerus. Kemudian ini yang berikutnya adalah kram. Ini terjadi pada saat-saat tertentu di mana otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, disertai dengan rasa nyeri. Ini beberapa contoh otot yang mengalami gangguan. Contoh gangguan kram mungkin sering dialami orang ya. Kemudian ini adalah miastenia gravis. Ini contohnya gangguan pada otot yang sulit digerakkan atau terjadi gangguan pada gerak otot. Nah, ini dia contoh gangguan-gangguan pada sistem gerak baik pada otot maupun pada rangka manusia. Semoga menolong kita untuk semakin mengerti gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Terima kasih.